Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah. Marilah pertemuan yang kelima, tanggal berapa ya? Hari ini Selasa, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertemuan kelima tanggal 12 bulan Februari tahun 2021. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau berpesan, marilah kita bersyukur pada Allah yang masih memberi kita kesehatan dan kesempatan kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan profesi kita masing-masing ya. Kalian sebagai pelajar ya ibadahnya belajar, karena belajar adalah wajib bagi setiap muslim ya. Marilah kita berdoa dulu. Wahid innain salas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi sallallahu wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah menjadi Tuhanku, dan aku ridho Nabi Islam menjadi agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi utusan Allah ya. Tambahilah aku ilmu. Rabbi zidni ilma. Tambahilah aku ilmu. Warzuqni fahma, rezeki yang memuaskan. Kemarin sholat jamak ya. Sholat jamak ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu waktu pertama ya, dan waktu kedua. Waktu kedua dikerjakan pada waktu pertama. Contoh sholat asar di waktu luhur atau sholat isya di waktu maghrib. Yang kedua jamak takhir, waktu contoh ya, waktu luhur dikerjakan di waktu asar, waktu maghrib, sholat maghrib dikerjakan pada waktu isya dengan syarat-syarat tertentu ya. Ingat, yang bisa dijamak hanya luhur dengan asar, maghrib dengan isya ya. Sekarang kita lanjutnya ya. Dan sebelumnya Ibu pesan, anak-anakku, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Semoga kalian menjadi anak yang pandai, cerdas. Ibu bapak kalian dimudahkan rezekinya karena punya putra soleh dan solehah. Untuk yang belum mengerjakan, tolong sadarlah, kalian adalah siswa harus patuh kepada ibu, bapak, guru. Di rumah adalah kedua orang tuamu, di sekolah adalah bapak ibu guru yang memberi pelajaran kepada kalian. Kalau kalian manut, insya Allah kamu akan jadi orang yang beruntung. Tapi kalau kalian tidak manut ya, kamu akan menjadi orang yang bingung, mau mengerjakan tidak bisa, padahal besok rapot diisi dari pekerjaan kamu. Untuk selanjutnya, materi hari ini, pertemuan kelima. Ingat, yang belum numpuk tugas sama sekali berarti 5 tugas.
yang harus ditumpuk, semakin bingung ya. Sejak hari ini adalah sholat qashar ya. Sholat, ingat, suatu amal ibadah yang tidak bisa diganti dengan ibadah apapun, karena sholat adalah suatu ibadah yang sudah ditetapkan waktunya, caranya bagaimana ya. Kalau puasa masih bisa diganti karena keadaan, misalnya tidak bisa puasa karena sakit, bisa diganti besok di hari lain. Sekarang sholat qashar ya. Sholat qashar ya. Qashar artinya meringkas menurut bahasa atau lughatil Arabiyah ya. Lughatil Arabiyah, qashar artinya meringkas. Sedangkan sholat qashar menurut istilah ya. Sedangkan sholat qashar adalah meringkas sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Jelas ya? Sholat qashar pengertiannya ya, sholat yang diringkas dari 4 menjadi 2 ya. Jadi meringkas sholat wajib ya, meringkas sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, namanya sholat qashar. Mengqashar sholat bagi orang yang memenuhi syarat ya, hukumnya mubah, boleh ya, karena merupakan rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan salat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syaratnya. Salat boleh diqashar ya, karena tadi dari 4 menjadi 2 ya, otomatis salat duhur 4 rakaat bisa diqashar menjadi 2. Salat asar 4 rakaat bisa diqashar menjadi 2. Salat isya 4 rakaat bisa diqashar menjadi 2 rakaat. Subuh tidak boleh, karena tadi pengertiannya meringkas sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Subuh hanya 2 tidak, maghrib tidak ya, karena ya ketentuannya dari 4 menjadi 2. Menurut ya firman Allah Subhanahu wa taala dari yaitu surat An-Nisa ya, ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayaftinukumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum ngaduwwum mubin. Ngaduwwum mubina ya. Ya, nanti kamu baca lagi di rumah. Dan apabila kamu bepergian di atas bumi, maka tidaklah mengapa kamu meringkas salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata. Ini zaman Rasulullah ya, karena musuhnya adalah orang kafir. Ya karena rusa tadi ya dalam perjalanan ya, termasuk perjalanan ya. Dalam prakteknya sholat qashar dilaksanakan bersamaan sholat jamak ya. Apa sholat jamak? Sholat yang digabung dari 2 waktu sholat dikerjakan pada dalam 1 waktu sholat ya. Kemarin sudah ya. Qashar ya
Ya. Qashar tadi salat yang diringkas, salat wajib yang diringkas dari 4 menjadi 2 rakaat. Dengan demikian salat jamak qashar artinya salat jamak ya yang dilaksanakan dengan cara qashar. Ya. Di qashar artinya diringkas. Kalau jamak qashar ya 2 waktu salat ya dikerjakan dalam 1 waktu dan diringkasnya. Hukum salat qashar itu boleh tadi mubah ya. Sebagaimana firman Allah tadi yang kita baca. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu mengadakan perjalanan di atas bumi, di darat maupun di laut, maka tidak ada halangan bagimu untuk mendekatkan atau memendekkan salat ya, memendekkan atau qashar. Ya, misalnya ya kamu mau ya ini lihat ayat tadi berhubungan dengan zaman Rasulullah karena perang karena lawannya kafir ya yang sangat musuh nyata bagi kita orang-orang yang beriman. Misalnya kamu mau pergi ke Bandung, berangkat dari Kulon Progo ya, misalnya tadi ya, nanti dalam perjalanan misalnya berangkat jam 10 sampai sana nanti jam 3. Jadi kamu waktu ketika jam 12 niat ada azan zuhur, saya niat mau sholat jamak karena bepergian rukhsah ya dan di qashar. Setelah sampai di Bandung ya kita sholat ngasar 2 rakaat di qashar dan belum begitu salam terus qomat lagi sholat luhur ya, namanya jamak takhir qashar luhur ya, jelas ya. Menurut mazhab Syafi'i dinyatakan lebih baik mengqashar bagi yang musafir, tadi musafir ya, musafir itu perjalanan jauh yang cukup syaratnya, demikian berdasarkan hadis berikut. Ngan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala nganhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbut antu'ta rukhasuhu kama yakrahu antu'ta ma'siyatuhu. Rawahu Ahmad wa sahihah Ibnu Khazimah wa Ibnu Hibban ya. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala suka atau senang apabila segala kelonggaran diterima atau dilaksanakan oleh kamu, sebagaimana ia sangat benci apabila segala kemaksiatannya dikerjakan oleh kamu ya. Jadi Allah senang kepada orang yang melaksanakan rukhsah atau keringanan dari Allah ya. Jelas ya? Syarat sah salat qashar ya. Sekarang kita boleh qashar sah ya. 1. Orang yang boleh mengqashar adalah musafir. Musafir atau bepergian jauh. Ya. Bepergian jauh yang bukan karena maksiat ya. Misalnya tadi ya, mau ke silaturahmi ke rumah mbah atau saudara, atau mau pergi haji ya, naik pesawat ya, naik kapal ya, jelas ya. 2. Berniat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Jadi niat qashar ya
kita sebelum takbiratul ihram saya dalam hati saya niat sholat qashar umpamane luhur ya luhur lillahi ta'ala. Kalau qashar ngasar ya saya niat sholat ngasar qashar lillahi ta'ala. Saya niat sholat qashar isya lillahi ta'ala. Syaratnya mau dari 4 menjadi 2. Jarak yang ditempuh syaratnya. Jarak yang ditempuh sekurang-kurangnya kalau jalan kaki ya 2 hari perjalanan kaki ya, atau 2 marhalah yaitu sama dengan 16 farsah ya. Ya, 16 farsah kira-kira ya kalau dihitung ya itu zaman dulu ya 80 kilometer ya, 80 kilometer. Kira-kira kene Gombong ya, kene Klaten. Umpamane ning dalam keadaan rukhsah lagi, misalnya ada kita mau takziah yang pemakamannya nanti jam 2 dari sini ke Sleman sana ya, ke Sleman ya. Terus yang dekat Merapi ya. Makanya dari nanti kalau kita pulang ya otomatis sholat ngasarku ketinggalan. Kita bisa ya dari berangkat takziah terus sholat di jamak hisan. Rukhsah ya. Allah senang apabila hambanya diberi keringanan terus dilaksanakan. Tentang batas waktu musafir, sebagian para ulama menyatakan 3 hari. Ya, orang musafir boleh ya. Ya, qashar misalnya kamu dari sini mau ke rumah saudara di Jakarta. Ya, di Jakarta. 3 hari. Ya. Jadi kamu boleh sholat jamak dan qashar ya. Ya, tapi kalau selebih itu sudah dianggap mukim ya. Mukim itu bertempat tinggal di sana, enggak boleh sholatnya di jamak atau di qashar ya. Jelas ya? Nganil Ngula ibnil Khadarami radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kusul mahajiru ba'da faqoi nusakihi salasan. Dari Al-Ula bin Hadrami radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah tinggal kaum muhajirin di Mekah selama 3 hari setelah menunaikan rukun hajinya. Ya. Cara mengqashar salat ya. Cara yang salat yang diqashar tadi dari 4 menjadi 2. Luhur, asar dan isya. Dapat diqashar menjadi 2 rakaat. Dalam prakteknya bila seorang melaksanakan salat jamak qashar luhur dan asar, maka luhurnya dikerjakan 2 rakaat, ngasarnya dikerjakan 2 rakaat. Kalau di waktu luhur namanya qashar jamak takdim. Kalau di waktu ngasar qashar jamak takhir ya. Maghrib dengan isya. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Di qashar maghrib di isya, maghrib tetap 3 rakaat ya, isya 2 rakaat. Kalau maghrib di isya tadi qashar ya, kalau maghrib enggak boleh diqashar ya. Ngisa'il 2 rakaat, maghribe yang jamak takhir. Kalau ngisah di maghrib ya qashar jamak takdim. Maghrib dulu 3 rakaat lalu berdiri sholat qashar ngisah. Maju namanya takdim. Jelas ya? Ya. Kita ya praktek sholat qashar menggunakan jamak takdim tadi ya. Ya, jamak takdim waktu
kedua dikerjakan di waktu pertama. Contoh, ngasar di luhur. Qashar berarti ngasare luhur dulu 2 rakaat, ngasar 2 rakaat ya. Ngisa di maghrib. Maghrib dulu 3 rakaat, terus ngisa 2 rakaat. Jelas ya? Caranya berniat. Ya, niat ya, niat. Saya niat sholat ya. Kalau tadi ngasar di luhur ya ngasar, qashar, jamak, takdim. Terus 2 takbiratul ihram. 3 salat zuhur 2 rakaat yang diringkas. Ya, salam berdiri terus niat sholat, qashar, jamak, takdim, waktu ngasar ya. Ya jelas ya? Ya. Caranya tadi ya, setelah takbiratul ihram, salat ngasar 2 rakaat, diringkas terus salam. Begitu juga salat maghrib dengan isya ya. Maghrib 3 rakaat, salam, langsung berdiri untuk niat salat qashar, jamak, takdim, isya ya. Takbiratul ihram, terus salat ya, salam ya. Jelas ya? Hikmah ya. Hikmah salat jamak dan qashar. 1. Salat jamak dan qashar merupakan rukhsah atau keringanan, kemurahan dari Allah terhadap hambanya manakala kita sedang bepergian, sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisi. 2. Melaksanakan salat secara jamak dan qashar mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberatkan terhadap hamba-hambanya, karena sekalipun sholat dikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahala ya. Ya jelas ya. Kiranya ini saja ya untuk hari ini sholat qashar dan sampai hikmahnya ya. Marilah kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.